Gue nggak tahu ya ini beneran emang orang nangis atau enggak di pohon. Cuman malam-malam nangis di pohon tuh udah aneh. Pertama satu. Ya. Kedua, ini gue pause nih. Matanya nyala kak. Nyala. Terus agak pucet gitu. Serem sih. CCTV. Kuyang. Wah anjir, terbang ini jelas banget anjir. Kuyang itu kan sebenarnya lebih ke bukan hantu nggak sih? Ini tuh kayak ilmu hitam nggak sih? Ya kan manusia yang punya kekuatan Ilmu sih. Iya yang punya ilmu hitam. Setahu gue tuh dia buat terus mempertahankan kesaktiannya itu kan dia nyulik bayi kan, katanya bayi itu jadi Kalau ini sih 1.000.000% real sih ini. Serius ini video ini dulu viral banget ya. Sebelum adanya sosial media, sebelum ada istilah viral pun ini dulu sempet heboh banget, booming banget karena sampai memakan korban jiwa katanya ini. Welcome back to Super Story. Gila, welcome back udah Inggris banget ya. Keren. Tapi kita kontennya nggak akan ke ranah-ranah Inggris. Nggak akan. Jadi gini guys, pasti kalian main sosial media lah. Nah, salah satu yang sering lewat di FYP gua ini adalah konten-konten yang isinya penampakan. Kalau gua lihat kak, itu secara view, ya kan, like itu gede-gede banget. Gila. Benar. Ya kan, bener sih? Benar. Dan di X aja, di Twitter juga kan banyak banget thread tentang horor. Oh iya, bener. Orang yang share pengalaman horornya ya. Bener. Di X. Yes. Tapi nonton yang horor doang kan kak, lu di X? Wah, iya. Politik kan ada. Ya, ada sport juga. Komedi juga. Tapi tetap balik lagi pasarnya horor itu memang lumayan gede. Gue nggak tahu kenapa kak. Apakah karena di Indonesia itu budayanya memang dekat dengan hal-hal horor atau gimana? Menurut lu gimana tuh? Karena kan dari daerah-daerah ya, dari daerah Indonesia ini kan kaya kan budaya ya. Bener. Terus banyak banget cerita-cerita urban legend yang terjadi di Indonesia ini kan. Dari kecil kita pasti udah sering dengar ada kejadian apalah, terus dari kecil juga kita, dari keluarga kita atau orang tua kita tuh ngasih hal-hal yang ntar pamali inilah, pamali itu lah, terus ada yang kepercayaan primbon lah dan lain-lain. Kan kita udah terbiasa dengan hal seperti itu. Makanya lebih relate ya. Gitu. Dan di Indonesia ini kan horor juga demand-nya ya lumayan tinggi ya, cukup tinggi. Bener. Dilihat dari film-film horor juga tiap tahun pasti ada lah judul baru. Selalu ada deh, kayaknya wajib gak sih? Wajib di itu selalu ada judul-judul baru. Itu film horor itu kan juga mereka bikin kebanyakan based on true story dari cerita urban legend gitu. Jadi hidup kita memang gak jauh-jauh dari horor sih. Seperti legend horor. Nah, udah tanggal 20-an ke atas. Nah, ini udah mulai horor. Iya, ini udah mulai horor nih. Aduh, intermezzo ya guys. Jadi, nah sebenarnya yang paling deket kak, terbaru. Tadi kan lu mention tentang film ya. Film itu loh yang Vina apa? Vina yang itu yang pembunuhan. Iya. Yang 7 hari itu ya. Iya. Apa sih Vina mana sih? Arwah Vina itu kan? Vina Cirebon ya? Vina sebelum 7 hari itu emang based on true story kan. Sampai nih menarik sih, saking memang viralnya dunia horor di Indonesia. Film itu kan sebenarnya mengangkat kisah yang udah lama kan. Bahkan kasusnya tuh udah lama banget. 7 atau 8 tahun yang lalu. Iya. Lama ya. Ketika film itu dinaikkan viral, ya kan di sosial media, TikTok tuh terutama. Sampai diungkap lagi guys, sampai kemarin kejadian dicari lagi pelakunya, sampai ada salah tangkap itu. Menurut gue salah satu efek memang industri horor ya. Itu memang kayaknya nomor 1 di Indonesia kayaknya. Sih, benar. Gitu. Nah, kali ini guys, karena kita ngebahas temanya tentang horor dan penampakan ya. Nah, ini nih penampakan nih guys. Sebenarnya salah satu video yang bikin gue penasaran kalau di TikTok gitu tuh penampakan. Karena gue tuh pengen nganalisa ini video tuh sebenarnya bener atau enggak gitu. Itu penasaran banget gue. Oh, real atau fake? Real or fake. Nah, kali ini gue sama Kak Tommy bakalan kita tontonin beberapa konten-konten penampakan di sosial media, terutama TikTok. Kita coba Kak lihat. Karena kan lu salah satu orang yang berkecimpung di dunia industri konten horor lah. Nah, lu akan lebih bisa membedakan mana yang memang settingan dan mana yang kira-kira ini
real ya kan. Iya. Nah, kita lihat Kita belum, memang kita jujur ya, kita belum Iya, iya. lihat videonya ya. belum. Kita baru lihat pada saat on cam aja. Betul, biar surprise. Biar surprise. Ini yang nyiapin sebenarnya ada produser kita Gali, cuman orangnya lagi sibuk. Lagi sibuk ya. Oke, kita tonton yang pertama nih. Ini sebenarnya kayaknya video lama ya, bener gak sih? Oh, ini dari Lia Waude ya. Oh iya, dia Wode ya ini. Mana sih? Kita lagi mau karaoke karaoke karate. Ya Allah. Di marga satwa. Wow, sumpah demi Allah. Itu ada pocong, sumpah demi Allah. Mana sih? Itu, sumpah di tadi di situ demi Allah. Demi Allah. Lihat. Kita lagi mau karaoke karaoke karate. Pocong ya? Iya, kayak pocong tuh. Di marga satwa. Oh ini ya? Wow, sumpah demi Allah. Itu ada pocong, sumpah demi Allah. Sumpah demi Nah, Allah. kita udah ditanya nih sama dia nih. Demi Allah. Lihat. Gimana kak? Menurut lu, Kak? Ini video lumayan lama ya. Udah lumayan lama ini. To be honest, gue udah nonton videonya. Memang kalau dilihat sosoknya memang menyerupai pocong sih ya, sosok pocong. Tapi banyak juga pro kontra sih. Jadi kontranya itu kayak Gimana? ini kan mereka lagi syuting film horor. Oh ini tuh Jadi kayak beberapa yang pernah gue baca komen-komen ini kayak teknik marketing gitu ya. teknik marketing gitu. Coba fake nih, kayak palsu nih. Tapi kalau gue lihat sih memang bentuknya pocong persis kayak gitu. Kalau ngeliat komen ya itu kayak ini lucu sih. Menurut gue itu bener karena dibilang demi Allah. Bener sih. Iya sih, maksudnya orang kalau udah sumpah tuh kan Make kita sense. percaya ya. Tapi kan ada juga teman kita yang udah sumpah-sumpah tapi bohong. Nah, kayak gitu. Tapi ini lucu sih anjir, menurut gue itu bener karena dia bilang demi Allah, kampret. Anjir lucu banget. Tapi emang pocong nih kayak gitu sih bentuknya. Kalau di situ banyak yang komen katanya 100% real. Katanya bener kalau penampakan yang asli itu munculnya sekali aja terus hilang. Tadi kan videonya kayak gitu ya, kayak ada putih terus tiba-tiba emang kayak gitu, bukannya nakut-nakutin juga bisa nggak sih sekali doang gitu? Biasanya ya kayak gitu kebanyakan satu kali doang sih. Kalau 2 kali lanjut part 2. Lucu. Iya anjing, gue dengerin lagi. Tapi memang gue ngelihatnya agak aneh sih, kayak pada saat di video awal tuh kayak mengekspos bagian atas banget gitu. Oh, Kita kayak- kalau story kan ya Iya, udah benar. fokusnya ke diri kita aja tuh, kayak ekspos ada sisa-sisa di atas. Ya, kalau kita orang broadcasting ya, ngerti. Maksudnya itu kayak apa ya, kayak ya settingan jatuhnya gitu kan. Ya, gue nggak tahu ya ini benar atau Kita nggak enggak. tahu kan, Iya. gitu. Cuma kita kalau menurut gue ya, kalau yang gue lihat ya memang 50-50 sih, bisa bener bisa. Iya, analisanya kan kita dari berbagai aspek ya, kayak tadi setting kamera, maksudnya ngambil gambarnya, ya ngapain ke situ ya kan, bener gak sih? Dan sebenarnya kalau di dunia perhororan ya biasanya tuh kalau kita sampai memfoto penampakan atau ada video penampakan itu sebenarnya kalau yang pernah gue dengar itu nggak boleh disimpan sebenarnya, harus dihapus karena nanti ada efeknya tuh kayak bau sial atau ada aja lah kejadian. Iya, Kalau yang dari dulu gue pernah baca ya, kalau foto kayak gitu begituan apalagi jelas sosoknya itu, mager sih, mendingan jangan dihapus deh. Pertama gue buat lihat lagi aja malas sih. Iyalah, maksudnya kayak lu serem banget gak sih kayak nyimpen foto gituan, anjir buat apa? Yang mungkin buat upload juga. Iya. Yang lain melihat juga kan gitu biar. Tapi kalau tadi reasonnya dia saat syuting film horor, kayaknya ya emang kita kecurigaannya mengarah ke situ. Ya, Gitu. bisa aja lokasinya itu memang serem Iya. pas syutingnya. Ya ada, ya kita masih binti-binti lah. 50-50 sih. Oke, next ya. Next ya. Agak pocong, tapi dia pinter ya. Kalau itu settingan keren juga ya. S3 marketing. S3 marketing. Nah ini apa nih? CCTV. Kuyang. Wah anjir, terbang. Terbang Ini ya. jelas banget anjir. Kok dia ngerem gitu sih? Tuh. Gue ngeri. Cepet banget ya. Hilangnya. Tadi hilangnya terbang gitu tadi. Iya, hilang terbang cepet banget tuh. Tadi si ibunya kan baru ngeh nih.
Ah kampret yang ini serem lagi anjing. Yang terakhir serem. Akhirnya Nih. Jadi ibu-ibu lagi gendong bayi kak nih. malam ya. Iya, di depan teras gitu. Nah, anjir nyala gitu ya organnya ya? Kalau kuyang itu kan cuma organnya doang kan. Iya, sama kepala kan? Sama kepala. Nih, baru ngeh tuh. Nih. Pas ada suaminya datang. Tuh, gokil ya? Cepet banget hilang ya. Bener gak sih? Iya. Kok gua agak-agak ini? Coba komen Kita baca. baru lihat bentukan kuyang kayak gimana, serem juga ya. Asli sih itu film kuyang bener-bener nyeremin ya, jadi penasaran. Gue kalau jadi dia udah pingsan di tempat kayaknya. Aku takut banget kalau ada gimana ya, ternyata beneran ya. Oh, tapi menarik sih kuyang. Kuyang itu kan, gue nggak tahu ya. Kuyang itu kan sebenarnya lebih ke bukan hantu nggak sih? Ini tuh kayak ilmu hitam nggak sih? Ya kan manusia yang punya kekuatan Ilmu sih. Iya, yang punya ilmu hitam. Setahu gue tuh dia buat terus mempertahankan kesaktiannya itu kan dia nyulik bayi kan, katanya bayi itu jadi salah satu. Gimana sih, gue nggak tahu deh. Kuyang, kalau kuyang tuh setahu gue tuh ilmu ya, sama kayak Layang Bali itu kan ilmu sebenarnya bukan makhluk, tapi ilmu yang bisa dipelajari. Tapi kalau kuyang sendiri memang kayak kita yang tinggal di sekitaran Pulau Jawa gitu jarang banget sih sebenarnya, karena Iya. kalau yang gue pernah baca kuyang itu biasanya sekitar daerah Kalimantan ya? gitu. Ya Kalimantan itu Kalimantan ya? kan. Kalau di Jawa tuh gak jarang sih. Iya. Yang kita ada case kayak Kayak gini ya, kuyang karena ya itu ilmu sih bener ya, maksudnya bukan hantu gitu loh maksud gue. Kayak orang yang nganut ilmu hitam. Nah, gue tuh kayak pernah baca kak. Jadi orang yang nganut ilmu hitam buat mempertahankan kesaktiannya itu nih, dia nyulik bayi katanya. Bayi itu tuh jadi salah satu syarat, entah dimakan atau apa gue nggak tahu, darahnya tuh. Itu tuh buat mempertahankan kesaktiannya. Nah, si kuyang ini tuh nanti kesaktiannya gue nggak tahu dia dipakai entah buat apa gitu, gue nggak tahu gitu. Nah, bentuknya itu kan kayak tadi muka, terus organ gitu. Tapi ini jelas banget sih anjir ya. jelas banget, dan pada saat dia hilang tuh kayak cepet gitu ya. Iya, dan gini kalau ini editing kayak enggak sih, gue lihat. Udah deh, kita lihat lagi deh. Komplok mana ini? Mana tadi? Oke. Tapi kok terakhir jadi promo film kuyang ya? Iya ya, tapi ya. Tadi dulu deh, ini gue agak-agak jadi skeptis nih. Dan lokasinya di Bali itu. Kayaknya di Bali. Tuh. Tapi kalau misalkan, Tapi kuyang itu kan biasanya kita kelihatan biasanya kita ngeliatan organnya tuh kayak ada jantung, usus gitu-gitu. Iya. Itu kayak putih gitu ya. kayak nyala, itu kayak nyala lampu gitu. Glow in the dark anjir. Kuyang Sekutu sedang tayang di bioskop. Tapi nggak kebayang sih kalau jadi isi ibu itu sih. Iya. Kuyang. Anjing, gue denger ini yang bikin serem audionya, backsoundnya kampret, serem banget. Kayak gitu. Jadi menurut lu gimana, itu real atau fake? Nggak tahu ya, gue masih bete-bete sih. Kayak itu yang tadi kak, terakhirnya anjir malah ini. Cepet banget hilangnya. Iya, dan ini apa, promo film gitu loh. Gue kayak agak-agak skeptis jadinya. Tapi lu kan sering banget tuh ngalamin kejadian kuyang gini kan lu. Kuyang sana. Iya. Tapi apa sih namanya? Gue tuh pernah lihat juga di TikTok. Ada video-video kuyang juga. Itu sih beneran mukanya tuh kayak muka cewek pucet gitu loh. Terus beneran organ merah-merah gelibat asli itu. Itu beneran gak sih ya? Maksud gue apa orang niat bikin properti kayak gitu? Tapi kok ngeri gitu maksud gue. Tapi emang yang kita tahu, yang divisualkan kuyang kan seperti itu, Mang. Gitu, jangan kuyang yang dari Kalimantan atau yang dari Thailand kan waktu itu kuyang kan. Oh juga iya benar-benar. Memang visualnya seperti itu sih. Jadi wujudnya ya kepala, rambut panjang, kelihatan organ ya. Kayak jantung gitu-gitu. paru-paru gitu ya. Ih, anjir. Tuh. Lebih ke geli sih ya. Geli sih gue. Tapi kalau ketemu kayak gitu gue lari sih anjir. Lari sih gue. Oke, kita ke next video nih. Ya. Tadi baru berapa tadi? 2 ya? 2. Oke, masih banyak nih. Masih ada 30 lagi. Waduh. Gali rajin juga ya? Mana sih anjir? Kok nggak bisa? Lu? Nah.
Ketemu penampakan asli saat eksplor. Apa itu? Kunti? Apa pocong? Putih-putih begitu? Kayak pocong sih. Dah, apa sih? Hilang ya? Oh, kayak tadi sebelum hilang tuh kayak apa ya? Tuh. Ini awal video kan? Enggak, ini udah pertengahan. Ini Ini diulang ya. Itu pocongnya nggak jauh, kecil ya. Kayak slim gitu ya kelihatannya. Tuh hilang. Pocongnya agak lain. Hilang. Tuh, set dilihat. Oh, di sini sih belum. Oh ini tuh konten kreator yang lagi live penelusuran gitu ya. Ketemu penampakan asli saat Kalau ini gua agak curiga sih. Iya, Penelusuran live gini terus kayak apa? Expose-nya tuh ke arah situ terus. benar, settingan banget. Biasa goyang-goyang ya kan. Terus diarahin ke kakinya dulu sebalik lagi hilang. Gitu tuh kayak ya sebenarnya ini tuh bisa benar bisa enggak, tapi kan namanya Ya. gue udah sering bikin konten, Iya, benar, ya, udah sering ke penelusuran ke tempat horornya asli kayak gitu tuh justru banyak banget penampakan itu yang muncul yang biasanya kita tuh nggak ready, nggak sadar. dan kita pada saat off cam gitu loh dan nggak sempat ngambil handphone juga. Bener. Hoki-hokian sih kalau kita bisa sampai dapat Record beneran ya, yang bener-bener kita jelas gitu handphone untuk take gitu ya, untuk direkam gitu. Iya. Kayak kita hoki-hokian gitu, nggak mungkin setiap syuting kita bisa langsung dapet video gitu. Iya, Biasanya itu pada saat off cam sih. Karena mereka nggak narsis nggak sih? Ya nggak, ya benar. Bener, maksudnya mereka nggak mau dinampakkan kan, nggak mau nampakin diri. Kadang kan gue tuh pernah denger, gue nggak tahu di benar atau enggak. Mereka itu ketika bersinggungan sama manusia itu katanya membutuhkan energi gede kan katanya. Benar. Dan kalau misalkan dia sampai kelihatan itu energinya itu malah keserap kita katanya. Ya itu benar Bener gak sih? Benar dan kalau bahasa lucunya tuh biasanya kalau mereka kita sampai ngeliat sosok mereka nih sampai nongolin ke kita dan kita ngeliat ya. Itu kayak mereka sendiri tuh kayak aduh, Apes kan? apa sih itu? Iya. Dilihat lagi gitu loh, kayak gitu loh bahasa. Iya. Ya. Ya aku kelihatan lagi gitu loh. Karena ya tadi yang lu bilang Kak, yang di awal tuh. Jin aja ketika dia mau nakut-nakutin apa? Jin korin ya? Itu mereka benar-benar jin yang tingkatannya udah tinggi kan ya. Kalau emang benar-benar yang bisa nampakin gitu-gitu. Dan mereka bukannya yang nampakin langsung jogrok gitu lama. Enggak gak sih? Kayak cuma sekelibat ya, atau enggak kita nggak sadar sama sekali. Lah ini direkam ada terus nih. Ya kan? Ngapain dia? Coba Makanya nih. Nah, kalau yang ini sih gua agak ini ya. Enggak ini kayaknya gue 80%, enggak bahkan 90%, 99% gue nggak percaya kalau ini. Soalnya pocongnya itu kayak kecil banget ya, kayak light. Iya, light banget anjir, kayak nanggung gak sih gitu. Iya. Kita udah bayar udah segini, dapetnya cuma segini. Ya. Aduh. Next lah ya. Next. Ini kurang ini kurang. Seorang pria yang sedang santai di teras rumahnya merasa melihat sesuatu yang aneh berada di atas pohon. Dia pun kemudian langsung merekam. Perhatikan baik-baik video. Kok nyala sih berikut matanya? ini. Apa itu? Terekam jelas di kamera, ada sosok penampakan yang terlihat hanya wajahnya saja di atas pohon di halaman rumah pria tersebut. Sosok itu memiliki serem sih, Kak, mata kalau ini? menyala dan pandangan Kok ini seperti serem sih, sedang anjing? memperhatikan Kok ini serem? pria itu. Serem. Asli serem. Itu orang lagi nangis di atas pohon anjing ada video. Ya serem. Terus ada yang komen juga itu katanya kuyang lagi katanya. Itu mah kuyang katanya. Merekam, perhatikan baik-baik videonya berikut ini. Orang itu mukanya sih sosoknya serem sih. Iya. Apa orang emang beneran terus kena flash kali ya? Tapi matanya Tapi kok pucat gitu ya? pucat dan matanya Iya. nyala. Nyala gitu. Putih menyala dan pandangannya seperti sedang memperhatikan. Tuh. Iya serem sih. Serem sih. Gua nggak tahu ya ini beneran emang orang nangis atau enggak di pohon. Cuman malam-malam nangis di pohon tuh udah aneh. Pertama satu. Ya. Kedua, ini gua post nih. Matanya nyala Kak. Nyala. Terus agak pucat gitu. Serem sih. Kalaupun memang Asli. ini apa fake ya, Heeh. tapi tetap serem sih. Tetap serem, ini berhasil nakutin sih. Anjir. Tapi kalau Kak buat dan teman-teman juga biasanya kalau penampakan makhluk halus itu kita tuh
ngelihatnya itu nggak solid kayak ngelihat Oh. manusia. Iya. Solid itu. Pasti Pasti entah itu samar-samar 3GP gitu. GP atau enggak biasanya ngeliatnya tuh di ekor mata gitu loh. Di ekor mata yang ujung sini. Biasanya kan kalau kita lihat lurus nih, terus kayak sebelah kiri kita di ekor mata kita tuh kayak ada sesuatu yang bergerak. Itu tuh biasanya tuh penampakan tuh bisa diidentifikasi salah satunya dari situ. Oh, kayak ada bayangan-bayangan sekelibet tuh kayak gitu ya maksudnya ya? Ya nggak kayak lu ngelihat Solid kayak gini. solid gitu enggak. Dia aja nggak solid di mata gua. Waduh. Tapi menurut lu gimana Kak untuk video ini? Tadi kan lu bilang sebenarnya kita kalau melihat makhluk-makhluk kayak gini nggak solid kan? Tapi ini gua lihat bentukannya agak jelas ya. Sebenarnya agak jelas. Cuman kenapa matanya bisa begini? Iya. Kalau gue sih Aneh ini. kalau video ini sih 70% sih mungkin bener. Iya ya, kayak karena beda loh, serem loh. Gue lihatnya vibe-nya serem loh ini. Tapi ini agak serem sih, walaupun lumayan ini serem sih. Belum tentu asli ya, real itu tetap serem sih. Tapi kalau misalkan ini asli pun, lu kalau lihat penampakan ya, yang pasti pertama kali lu lakuin pasti apa? Kayak lari lah, kaget. Iya, ini enggak santai aja. Ngezoomnya tuh kayak apa ya? Kayak didetailin gitu, justru malah ditunjukin ini nih, ya itu sih. Kecuali dia memang nggak penakut atau udah sering gitu, udah sering ngeliat. Gue jadi ingat video ini yang dulu ada ibu-ibu guys, inget ya? Mana ya? Lu nggak tahu Kak? Yang ini yang kayaknya itu awal-awal mula viralnya TikTok ya? Streaming penelusuran. Ada ibu-ibu guys. Ibu-ibu. Kok nggak ada hilang kok. Bukan ibu-ibu itu Aduh. Kaget. Nah itu tuh pertama kali seingat gue tuh di TikTok langsung rame tuh Kak konten-konten horor tuh. Iya. Itu awal-awal gue inget banget tuh. Anjing ada ibu-ibu guys kata dia. Kocak banget itu harus cari sih videonya, lucu banget. Asli. Ini terakhir ya? Video terakhir ya? Nah, Wah ini nih. Gue lihat judulnya mager nih gue nih. Ini salah satu. Kayaknya bukan kita doang ya. Kayak semua kayak angkatan kita ya. Anak-anak milenial yang pasti tahu sih. nonton salah satu acara di program TV dulu, Trans TV ya ini, Trans TV. Apa sih namanya Kak? Jelasinnya play dulu. Oh iya benar, boleh. Oke. Gue saking excited nih kalau yang ini. Oke. Ini dunia lain ya. Nah ini serem sih ini. Lu tau gak? Gue denger episode denger backsoundnya dia ini deng gitu, Iya, bete ini gue. ciri khas banget ya. Iya. Ciri khasnya dunia lain ya. Anak-anak milenial pasti tahu ya tayangan ini. Dia pokoknya dulu paling tunggu-tunggu guys, dunia lain Trans TV itu jam berapa Kak? 11 ya? Iya. Oh iya, hari pasca. Di Panca. Coba kita lihat. Ini episode Lawang Sewu. Waduh. Ini gue inget banget sih ini. Pas. Nggak bisa di zoom. Harus dipegangin. Goblok. Tuh ada suara. Suaranya jelas banget. Yang tadi yang ngedengung itu. Iya. Itu ya? Oh iya itu burung-burung tuh. Oh ini mah Kok suaranya gitu sih? Kayak merintih sih. itu suaranya barusan tuh dia ngikutin suaranya si peserta uji nyalinya. Seriusan? Serius. Tuh mas, tolong mas. Gue merinding sih anjing. Aduh, Gue merinding sih ini. Asli. Dia ngikutin ya itu ya? langsung hilang. Masih dinyala ya? Kalau ini sih 1.000.000% real sih ini. Serius ini. Ini video ini dulu viral banget ya. Sebelum adanya sosial media, Iya. sebelum ada istilah viral pun, ini dulu sempet heboh banget, booming banget. Karena pertama ini episode dunia lain yang episode ini Lawang Sewu ini tuh
dulu sampai memakan korban jiwa katanya ini peserta ujinya. Oh iya, yang ini orangnya. Yang orang ini. Jadi ini kan dulu ini kan kejadian di Semarang, terus sempat masuk pemberitaan media nasional juga. Jadi 1 minggu atau 5 hari ya setelah uji nyali ini, si peserta itu sakit-sakitan sampai akhirnya meninggal setelah aksi uji nyali ini. Dan ini menurut gue nih justru penampakan yang bener tuh kayak gini nih, keluarnya tuh kayak nggak langsung jelas gitu. Iya. Itu kan kalau kita lihat tuh dari bayangan dulu kayak awan, terus tiba-tiba baru ngebentuk. Nah kalau penampakan itu biasa kan kita kalau video tuh kayak ada titik-titik gitu ya. Iya. Nah itu tuh justru awalnya tuh sebelum ngebentuk jadi penampakan, wujud penampakan tuh awalnya dari itu. Kalau kita lihat tadi itu kayak Apa istilahnya kak? Yang orbs. orbs ya. Ya. Jadi tuh awalnya off dulu kan, terus nanti baru ngebentuk jadi penampakan seperti ini. Tadi tuh jelas banget sebelum dia muncul full itu dari putih dulu kecil-kecil jadi makin besar. Ini penampakannya serem banget sih, masih salah satu episode paling serem. Abis ini tuh masih ada kan dinilai deh, masih lanjut kan setelah episode Lawang Sewu ini? Masih ya? lanjut, tapi yang episode ini itu sampai viral banget karena sampai si pesertanya tuh sampai sakit-sakitan akhirnya meninggal dunia. Dan kalau kita dengar tadi itu dia ngikutin suara si peserta, mas tolong mas, terus dia tadi ngikutin dia ngikutin suaranya. Dan kalau kita lihat lagi pada saat hari panca closing di episode ini ya, gue tuh masih hafal banget karena masih suka ngulangin nonton lagi di YouTube. Seriusan lo yang ini? Iya. Dan pada saat hari panca closing itu ada ketangkep kamera juga, ada yang putih lewat. Kalau kalian lihat episode yang ini ya, aku penasaran sih. Coba itu ada nggak? Coba. Jadi pada saat hari panca closing itu hari panca tuh di tangga, gue inget banget di belakangnya itu ada penampakan lewat, itu bener-bener banyak yang nggak nyadar. Pas hari panca closing nih. Oh iya bener. Tadi kan closing nih. Ini. Wait, habis selesai. Udah lihat sini. Yang mana kak? Di arahnya tuh. Oh iya. Tuh. Ada banyak pintu dalam Tuh bayangan. Iya. Asli. Banyak yang nggak notice. Asli. Itu bayangan doang. Bayangan. Udah ya. Nah. Karena zaman dulu itu nggak sesimpel sekarang produksian, kayak Benar. kameranya pun lebih ribet lah. Kan sekarang pakai handphone juga jadi. Dulu tuh bener-bener temen gue tuh ada yang dulu bekas kru dari dunia lain tuh cerita kalau syuting itu bener-bener mereka bisa berhari-hari karena karena alat-alatnya juga berat-berat, terus nggak mungkin teknologinya juga nggak kayak sekarang ya, bisa ngedit penampakan gitu. Tadi sih menurut gua kalau dunia lain ya khususnya ini kayaknya agak kecil kemungkinan sih kalau untuk ada fake. Iya. Karena gue tuh salah satu yang setia juga nonton di dunia lain itu. Kalau emang gak ada penampakan sama sekali. Iya benar. Ya kan karena emang nggak mau ngasih hadiah ke peserta kan. Bener. Itu bener-bener gue sering kayak nggak ada apa-apa. Ya. Nah cuman pas yang versi siapa tuh? Bukan yang panca, bukan yang udah kesini-sini. Itu udah banyak gimmick. Iya. Gue nggak tuh udah banyak gimmick karena kayak bunyi-bunyian apa. Kalau di sini pure bener-bener lu sepi-sepi. Kalau ada apa baru gitu, dan itu jarang banget. Bener-bener harus nungguin banget. Dan setiap episode-nya tuh ada muncul penampakan. Benar. Biasanya kalau ada muncul penampakan tuh dulu ciri khasnya tuh perhatikan lingkaran. Iya. Itu cuma orbs doang, cuma titik gitu doang, nggak ada yang aneh-aneh. Tapi yang ini jelas banget. Dan banyak kok beberapa episode si dunia ini tuh serem juga ada beberapa sih. Sampai kayak waktu itu kalau nggak salah di Solo tuh kayak gongnya tuh sampai di Keraton Solo tuh gangnya. Angkat-angkat. Itu asli sih ya. Itu aneh sih kalau dulu belum ada kawat-kawat ini ya buat iseng-isengnya gitu. Iya. Dan itu juga katanya sakit-sakitan juga pesertanya. Oh jadi kalau emang ketemu yang kayak gitu beda dimensi tuh bikin badan kita juga cerita gua yang gua sakit ya. Iya pasti pas badan tuh iya juga gua sampai tipes. Ya itu teman gue aja sampai sekarang dia sih nggak sembuh kan, belum. Jadi efeknya tuh macam-macam sih kalau kita lihat kayak gitu. Wah serem juga ya, amit-amit. Serem amit-amit ya. Kalau bisa jangan sampai. Iya amit-amit sih gua. Cuma kadang gue dalam hati atau mungkin dalam hati
para konten kreator horor pun juga kadang pasti mikir juga, ini fake nih, ini palsu nih, ini editan lah, ini nggak real lah, ini gimmick lah. Itu kadang tuh kayak pengen ngomong ke mereka, udah lu ikutan gue syuting deh, gitu. Iya. Lu lihat sendiri di lokasi deh, gitu. Seserem apa gitu. Kadang vibes asli sama di kamera beda ya kan? Beda guys. Kan kalian di kamera kan nontonnya misalnya di rumah gitu ya, tenang, nyaman. Kita di lokasi langsung lah pasti udah isinya zikir ya dalam hati. Iya bener. Tapi benar-benar gue setuju sih, bener. Wah dunia lain nggak ada ya program kayak gini lagi ya sekarang ya? Nggak ada ya. Karena udah banyak di YouTube ya atau TikTok yang live gitu sih. Mereka salah satu pelopor konten horor juga ya. Iya benar-benar. Jadi kayak apa? Uji nyali gitu kan sebenarnya kan mereka juga lama kan, itu kan syuting juga kan, maksudnya harus 5 jam pagi kan gitu, di cut kan itu. Iya. Itu ini sih video terakhir ini sih 1.000.000% sih real sih. Lu agree ya? Tapi nggak tahu dari tadi beberapa video sebelumnya sama yang ini vibes-nya beda. Ngerti nggak maksud gue? Bukan karena kita tahu ini gimana enggak, tapi bener sih kayak tadi suaranya, terus padahal ekspresinya bener, penampakannya kayak gitu. Kaget dan nggak siap gitu, kayak apa ya? Gini-gini aja. Mau teriak juga susah, kayak mau lari juga nggak bisa. Lemes ya, kayak lemes bener. Pas gitu aja udah. Wah asli sih. Horor sih, ini terhoror sih. Jadi kalau kalian mau lihat ya lihat fullnya aja di YouTube udah banyak kok, di YouTube udah banyak banget. Dan di TikTok juga sebenarnya udah ada potongan, tapi lebih enak di YouTube sih tadi. Sama yang tadi ada bocoran dari Kak Tommy pas closingnya itu ada bayangan itu udah serem sih. Asli serem banget. Tapi sekarang Lawang Sewu udah nggak seserem dulu ya. Maksudnya sekarang udah direnov, dipugar secara oleh pemerintah. Vibes-nya udah beda ya. Udah jadiin tempat wisata. Oke, jadi horor-horor udah nggak ada lah ya. Ya nggak. Gak tahu juga sih, ya tapi kan ada penjara bawah, di bawah tanah. Tapi lu pernah masuk gak sih Kak? Gue belum pernah ke Lawang Sewu. Sejujurnya gue malah belum pernah, karena gue gara-gara video ini nonton video lain ini, episode ini gue takut. Iya serem sih. Sering lewat ke sana pun tuh kayak nggak berani mampir sih, takut. Jadi sebenarnya gue bisa narik kesimpulan guys. Sebenarnya penampakan itu agak sulit didefinisikan, bener gak sih Kak? Bener. Tadi kalau gue analisa bareng Kak Tommy juga. Pertama, penampakan yang memang benar-benar real itu sangat jarang terjadi dan secara visual itu sulit apa ya diidentifikasi sama mata kita tuh lama ya. Ternyata dia cuma sekelebat atau yang tadi lu bilang kita kayak ngelihat di bagian ujung mata gitu ya. Mata. Iya, pertama itu. Kedua guys, pasti kita tuh dalam keadaan yang selalu nggak siap dan reaksi kita pasti akan natural kayak orang bingung, ketakutannya beda, ya kan bener sih. Beda lah kayak lu yang biasa lihat pengadegan di FTV atau apa. Aduh sampai nyembur gua. Adegan apaan? Maksudnya pengadegan gitu loh. Orang yang adegan di sinetron, di film atau apa tuh beda gitu. Settingan bener beda banget. Ya kita kalau kaget penampakan kan pasti pertama kali kita refleks lari dong. Mungkin kita refleks langsung ngambil handphone gitu. Sampai di zoom Kecuali kalau kita ramean. Nah bener. Mungkin kita berani. Gitu. Kadang ramean aja teman kita yang lain ngacir guys. Tapi emang kebanyakan ya orang-orang kita Indonesia tuh agak tipikalnya yang kepo sih ya. Oh iya. Ada sesuatu tuh kayak langsung pengen direkam, deketin kayak waktu itu kasus teroris yang di Sarinah, bukannya kabur malah ngumpul kan. Wah itu aneh sih. Iya benar sih. Indonesia tuh kayak iya. Keponya tinggi bener. Tapi gue yakin kalau ngerekam penampakan, mungkin dia kepo di awal, tapi pas dia udah tahu nyadar itu beneran setan, kayaknya kabur sih Kak. Iya. Beda. Pasti kabur. Kaget. Nah, selain itu, kayaknya dari kemungkinan beberapa orang yang emang pengen lihat penampakan tuh kayaknya beberapa doang gak sih? Cuman orang-orang yang emang kepilih atau gimana yang apes kali ya? Ya apes sih bener. Bener gak sih apes? Karena kayaknya kalau di dunia ini penampakan gampang dilihat kayak orang. Bener gak sih? Dunia konten rame ya kan, kayak aneh gitu. Karena kan sesuatu yang langka dan sesuatu yang sangat jarang terjadi guys. Jadi nah sebenarnya kalau gua sih ngambilnya gini aja sih, kayak orang bikin konten di sosial media tentang penelusuran atau penampakan, yaitu anggaplah memang entertainment aja, ngerti gak sih? Kayak yaitu menghibur kalian aja sama memuaskan rasa penasaran kita terhadap konten-konten penampakan aja gitu. Dan biasanya kalau konten kreator horor ya yang udah
maksudnya akunnya udah established, udah banyak penontonnya gitu ya. Memang biasanya mereka kan pengen cari cerita, cerita di lokasinya ada apa sih gitu loh. Jadi bukannya untuk mencari penampakan. Kalau penampakan dicari mah kayaknya agak sulit ya. Sulit gitu loh. Kecuali memang ya itu tadi case-nya si Dunia Lain ini kan tadi emang lokasinya horor ya, Lawang Sewu. Terus memang tujuannya untuk ngetes si pesertanya dan akhirnya muncul beneran gitu loh. Pasti sih. Iya, gitu sih. Horor kita juga pasti kalau ngelihat, gak usah ngelihat ya, kita denger suara aja tuh ya udah kabur gak sih? Kalau yang tiap gak biasa ya, orang awam tuh denger suara aja, wih apaan tuh pasti lari dong kabur. Ini apalagi penampakannya sejelas itu, malah kepikiran sih buat ngambil handphone buat direkam gitu sih. Gue udah takut duluan sih. Nah guys, menurut kalian gimana guys? Ada nggak yang pernah punya pengalaman penampakan di hidup kalian itu kayak gimana, atau ceritanya kayak gimana? Kalian boleh komen lah di bawah. Komen sebaik-baiknya. Mungkin pengalaman horor kalian juga boleh ya di kolom komentar ya. Iya, bila perlu kirim gak sih ke DM ke Instagram Super Seru ya kan? Siapa tahu nanti kita angkat konten-kontennya. Bener banget. Oke, kayaknya cukup deh Kak untuk ngomongin penampakan ini. Gue agak serem ya. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya guys. Bye bye.